Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 741. Oke, Mimin akan langsung bahas manhwa ini. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu telah bercerita cukup banyak atau mendengarkan cerita cukup banyak terkait dengan apa yang telah Goshin katakan kepada dirinya terkait dengan Raja Dewa Tua yang kemudian memenjarakan dirinya ke suatu tempat, yakni di mana tempat itu tidak pernah dikenali sebelumnya. Setelah memikirkan hal tersebut, nampaknya Lusu memikirkan bahwasanya Raja Dewa Tua itu telah datang ke tempat ini. Bahkan ia berpindah-pindah ke suatu tempat. Lusu kemudian berpikir sejenak. Ia kemudian berkata dalam hati, secara keseluruhan yang disebut Dewa Lu ini seharusnya adalah Raja Dewa Tua yang belum melarikan diri. Tetapi, pikir Lusu sambil memikirkan sejenak apa yang telah ia katakan itu di dalam hati. Nampaknya Lusu belum percaya ketika Raja Dewa Tua itu kemudian datang ke tempat ini. Setelah Goshin kemudian berkata kepada dirinya, lantas Lusu sedikit menangis sambil memikirkan hal tersebut. Kami telah lama membicarakan masalah utama bagaimana keluar dari area terlarang tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Pikir Lusu mengatakan hal tersebut. Nampaknya Lusu ingin segera keluar dari area terlarang ini dan kemudian menemui Xiaoyu yang selama ini tidak pernah bergabung atau bersama dengan Lusu. Tapi nampaknya Lusu tidak pernah menemukan jalan keluar kecuali diarahkan Tingnu untuk ke tempat ini. Setelah memikirkan hal tersebut, nampaknya di sini Lusu ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan informasi yang ada di tempat ini. Tak lama setelah itu Goshin kemudian mengatakan sesuatu dan di sini Raja Dewa Tua itu kemudian belum sampai Lusu mengetahuinya. Raja Sapi kemudian berkata kepada Lusu, padahal menemukan kawasan terlarang adalah hal yang paling mudah baginya. Nah, jalan keluarnya ada di bawah akar. Ucap dari Tingnu kepada Lusu. Nampaknya setelah Lusu mengatakan bahwasanya ia tidak pernah menemukan jalan keluar dari tempat ini, lantas Goshin menceritakan sesuatu juga. Ya, saya sudah membuka saluran dengan akar-akar saya. Ucapnya mengatakan itu. Setelah Raja Tingnu menceritakan terkait dengan jalan keluar dari area ini, nampaknya Lusu juga panik. Kenapa kemudian ia terang-terangan menjelaskan hal itu? Lusu kemudian berkata, apa-apaan, apakah sesederhana itu dan mudah dimengerti? Pantas saja miau-miau yang kamu bicarakan ingin bertemu denganmu setelah masuk. Ini karena dia takut akan ada masalah di area terlarang, bukan? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya ini adalah jalan yang mudah untuk keluar dari tempat ini. Hanya membuka gerbang saja ia akan keluar dari tempat ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Carol kemudian ikut berbicara dan nimbrung dengan mereka. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi saja? Ucap dari Carol berkata kepada Goshin. Nampaknya Carol kali ini mengajak Goshin untuk keluar dari tempat ini. Tapi Goshin tidak mau untuk keluar begitu saja. Karena memang Goshin berada di tempat ini karena seseorang. Goshin kemudian sedikit berdiri dan kemudian berkata kepada Carol, bahkan jika kamu keluar, itu tetap tidak ada artinya di dunia ini. Apalagi badan saya tidak bisa bergerak. Akan tetap di sini setelah saya keluar dan rawan terjadi kecelakaan. Ucap dari Goshin mengatakan itu kepada Carol. Lantas Goshin kemudian berkata kembali, kekuatan makhluk apapun ada batasnya. Setelah Goshin menceritakan hal tersebut, dia tidak akan pergi dari tempat ini dan dia akan berada di sini. Sementara itu, Lusu kemudian mengetahui bahwasanya Goshin menceritakan pengalamannya. Nampaknya Lusu ingin mengorek kembali informasi yang diketahui oleh Goshin. Seperti seorang reporter, Lusu kemudian membawa sesuatu dan menodongkannya kepada Goshin. Layaknya seorang reporter, kemudian Lusu berkata, kedengarnya seperti berbicara berdasarkan pengalaman, ceritakan kisah Anda. Ucap Lusu mengatakan itu, sehingga membuat Goshin cukup sebal kepada Lusu. Padahal sebelumnya ia telah bercerita banyak kepada Lusu, tapi kenapa Lusu tidak mendengarkannya? Hai, lihat bab sebelumnya untuk detailnya. Ucap dari sang Goshin itu mengatakan bahwasanya Lusu seharusnya melihat bab yang sebelumnya atau di chapter sebelumnya. Nilai emosi negatif pun muncul dari Goshin plus 666. Lusu nampaknya ingin tahu seberapa dalam informasi yang ia akan dapat dari Goshin dan juga saudara Miao Miao. Sementara itu,
Raja Sapi juga memberikan andil dalam informasi ini. Setelah Gusin sedikit marah kepada Lusu, nampaknya pohon itu kemudian diarahkan kepada Lusu untuk mencampel Lusu saja. Tiba-tiba Lusu kemudian ditampol saja sampai dia kemudian meloncat tinggi. Kemarahan Gusin membuat Lusu cukup trauma. Setelah berhasil ditampol, di sini nampaknya Gusin ingin berbicara kepada Carol. Datanglah ke bawah pohon, aku akan membuka pintu masuk terowongan lebih besar. Ayo keluar, cus. Ia mengatakan bahwasanya pintu itu sedang berada di bawah sana dan akan segera dibuka dengan lebar yang ditujukan kepada Carol dan juga Lusu. Setelah mengetahui bahwasanya Lusu telah tersungkur di sana, di sini Carol kemudian sedikit tersenyum karena mungkin itu pas jika diarahkan kepada Lusu yang saat ini telah membuat jengkel banyak orang. Tapi Lusu kemudian berdiri kembali dan kemudian ia ingin bertanya lebih banyak dan lebih detail terkait dengan apa yang ada di area terlarang ini. Lantas ia kemudian mengacungkan tangannya. Hei tunggu sebentar, saya punya 2 lagi pertanyaan untuk ditanyakan. Ucapnya mengatakan itu. Bahkan Tingnu tidak percaya, ia kemudian berkata mengapa ada begitu banyak hal yang terjadi. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya Tingnu tidak percaya jika Lusu ingin tahu informasi yang sangat banyak dari reruntuhan tersebut. Bahkan Raja Dewa Tua, kemudian ada Miao Miao, kemudian ada sejarah dari Gusin, juga ada pemilik Sword Heart. Tak lama setelah itu Lusu kemudian duduk dan berkata kembali, tinggalkan aku sendiri. Pertanyaan pertama adalah soal Gusin. Pohon apa yang ada di tubuhmu? Pertanyaan kedua, mengapa ada makhluk yang mampu berubah menjadi manusia dan ada pula yang tidak? Ucap dari Lusu bertanya kepada mereka berdua, atau lebih tepatnya kepada Gusin dan juga sang Raja Sapi. Tapi di sini nampaknya Lusu kemudian menutupi sesuatu ketika dia memiliki 2 makhluk yang berbeda, yakni mereka yang bisa bicara, bahkan naga yang aneh, tapi sangat kuat. Lusu kemudian berkata dalam hati, beberapa pertanyaan masih ada, tetap aman dan hindari tragedi. Hai bayi, akan saya tidak berbicara dengan aksen, ucap dari sang peliharaan Lusu. Setelah mendengar perkataan dari Lusu dan pertanyaan-pertanyaan itu, nampaknya di sini Tingnu dan juga Gusin sedikit tercengang. Ia kemudian memikirkan sesuatu seolah-olah pikirannya sangat serius. Bahkan Gusin menatap Lusu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu Gusin kemudian menyadarkan tubuhnya ke arah pohon. Dengan santai kemudian berkata kepada Lusu, aku adalah hati yang seharusnya tidak ada pohon di dunia ini. Ucapnya mengatakan itu, seperti puisi saja atau menggombal saja sehingga Lusu membuatnya mutah darah. Apakah ini literatur baru yang tidak masuk akal? Ucap Lusu mengatakan itu. Setelah mendengarkan perkataan Gusin yang seolah-olah menjadi novel atau cerita tersebut, Lusu tidak percaya. Lantas kemudian di sini Lusu kemudian bertanya kembali, bagaimana denganmu? Ucapnya mengatakan itu sambil menunjuk ke arah Tingnu. Tingnu kemudian duduk dan berkata kepada Lusu, sebelum saya menjawab Anda, izinkan saya mengajukan pertanyaan, mengapa kita makhluk menjadi manusia? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Tingnu juga tidak tahu kenapa makhluk itu bisa menjadi manusia atau berevolusi menjadi manusia. Mungkin itu adalah hal yang aneh, tapi itu juga termasuk pikiran Lusu. Tak lama setelah itu dengan pede di sini Lusu mengimbangi perkataan dari Gusin. Manusia adalah primata dari segala sesuatu, sehingga wujud manusia harus lebih kuat. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Di sini nampaknya Tingnu serasa ingin ditampol saja dan dia mutah darah. Apa yang kamu katakan? Ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya mereka berdua saat ini tengah membanyol. Dan di sini nampaknya Tingnu ingin menjelaskan sesuatu. Ia kemudian berdiri dan mengatakan sesuatu sambil bermeditasi dan mengeluarkan cahaya kuning. Itu adalah gagasan Anda sendiri dan makhluk hidup lain tidak menyetujuinya. Kita mengandalkan tubuh fisik kita sendiri untuk mencapai alam master yang lebih hebat. Mengapa kita bisa menjadi lebih kuat ketika menjadi manusia? Tanya dari sang Raja Sapi itu kepada semua orang yang ada di depannya, yakni Gusin, Lusu dan juga Carol.
Tak lama setelah itu, Lusu juga menjelaskan sesuatu. Ia mengetahui bahwasanya ada orang yang kemudian bertransformasi, atau ada makhluk yang kemudian bertransformasi menjadi orang. Tapi masih ada makhluk kuat yang telah dipromosikan dan diubah menjadi manusia. Misalnya saja klan naga. Ucap dari Lusu mengatakan hal tersebut. Nampaknya ada klan lain yang kemudian bisa menjadi manusia. Apakah klan-klan itu berurutan? Atau klan-klan itu spesial? Mana klan yang kemudian bisa menjadi manusia? Tak lama setelah itu di sini nampaknya Tingnu kemudian marah dan ingin menghajar Lusu saja. Ia kemudian berkata kembali, itu karena nenek moyang mereka dikaruniai Tuhan dan diizinkan menjadi manusia. Apalagi cara kultivasi mereka setelah Grandmaster telah berubah dan mereka tidak bisa menjadi manusia. Ucapnya mengatakan itu. Sambil ngotot Lusu kemudian berkata kembali, bukankah Dewa Lu juga manusia? Kenapa dia tidak memberi? Ras manakah yang berwujud manusia? Ucap Lusu ingin tahu informasi yang lebih dalam terkait dengan makhluk yang berubah menjadi manusia atau berevolusi dengan menjadi manusia. Tingnu sedikit marah dan ingin menghajar Lusu. Ia kemudian menuding Lusu sambil berkata, siapa yang memberitahumu bahwa Lusen adalah manusia? Legenda mengatakan bahwa Lusen, lelaki tua itu, adalah makhluk yang dikandung oleh langit dan bumi. Ia tidak memiliki ayah atau ibu dan membentuk sekte sendiri. Ucap dari Raja Tingnu itu menceritakan sesuatu terkait apa yang ia ketahui tentang Raja Dewa Tua. Lusu hanya mendengarkan saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah ia tahu segalanya. Oke. Setelah hal itu di sini Tingnu kemudian berkata kembali sambil menatap Gusen. Belakangan dia menciptakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan prestasi besar. Apa hubungannya dengan kalian manusia? Ucapnya mengatakan itu. Setelah menjelaskan hal itu, Lusu kemudian memikirkan sesuatu dalam dirinya sambil tersenyum. Haha, apalagi jika saya belum melihat patung Raja Dewa Tua, saya pasti percaya. Banteng ini mungkin merupakan kesimpulan paranoid yang didasarkan pada ketidakpeduliannya terhadap manusia dan pemujaan buta terhadap Raja Dewa yang lama. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Sebelumnya ketika Lusu berada di Sword Hut, ia mengetahui bahwasanya pemilik Sword Hut itu adalah perempuan dan Raja Dewa Tua yang telah dipajang di sana sebagai patung pemujaan. Karena itu Lusu mengetahuinya, sementara di sini sapi itu tidak mengetahui siapa Raja Dewa itu. Ia hanya mengetahui dari informasi-informasi itu. Maka informasi yang lengkap itu berada di tangan Lusu atau pikiran Lusu. Tak lama setelah itu di sini Lusu kemudian mengacungkan tangannya dan berkata kembali, oke, saya tidak punya pertanyaan lagi untuk dikirimkan kepada kami. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya ini adalah akhir dari pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka semua. Dan Lusu ingin mengakhiri pertanyaan ini untuk segera pergi dari reruntuhan tersebut. Sehingga ia dapat menemukan adiknya yakni Lu Xiaoyu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya gerbang itu sudah dibuka oleh Gusen dan Carol bersiap untuk bergegas meninggalkan mereka semua. Carol kemudian menatap Gusen dan berkata, senang bertemu dengan Anda. Ucapnya mengatakan itu, ini dia, aku akan melanjutkan perjalanan ini. Ucapnya mengatakan itu lagi. Tapi di sana nampaknya Lusu tidak terima dengan sapi besar tersebut. Kemudian ia membisikkan sesuatu kepada sapi itu. Bagaimana kalau aku menyalakan guntur lagi untukmu sebelum aku pergi? Ucap dari Lusu mengatakan hal tersebut. Lantas di sini sang sapi sedikit percaya kepada Lusu. Ia kemudian bertanya kembali, hei, apakah ini nyata? Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian bergegas untuk pergi bersama dengan Carol. Tapi nampaknya di sini Tingnu itu dibohongi oleh Lusu. Ia kemudian berkata, hah, apa? Apakah itu nyata? Bukan, itu palsu. Ucapnya mengatakan itu. Sehingga membuat Raja Sapi itu sangat marah. Kenapa dia dibohongi oleh anak muda seperti ini? Wah, setelah dibohongi oleh Lusu, di sini nampaknya Lusu kemudian memberikan sesuatu yang sangat berharga, yakni ajikan keras kepada sang Tingnu. Wah, aku pergi dulu. Di sini nampak sang Raja Sapi itu kemudian sangat marah kepada Lusu. Jika ia bertemu kembali, maka ia akan menghajar Lusu babak belur dan habis-habisan. Itu adalah teori yang akan ia gunakan ketika dia berhadapan dengan Lusu kembali. Tak lama setelah itu di sini nampaknya akar-akar pohon di sana kemudian menutupi area untuk keluar tersebut.
Dan di sini nampaknya sang Tingnu itu cukup marah kepada Lusu. Ia kemudian berkata kembali, bagaimana mungkin manusia ini? Ucapnya mengatakan itu. Ia kemudian berkata kembali, ini sangat kejam, ucapnya kepada orang yang ada di sampingnya, yakni si peri. Tak lama setelah itu di sini nampaknya akar-akar itu telah menutupi bagian luar dari terowongan tersebut dan Lusu kemudian berjalan ke sana bersama dengan Carol. Sementara itu di sini Gusin kemudian mengatakan sesuatu kepada Tingnu. Berhentilah bertindak, mereka sudah pergi. Ucapnya mengatakan itu. Ia sedikit memberikan informasi bahwasanya ia tidak boleh bertindak sejauh itu, bahkan kepada manusia yang ada di depannya. Tapi Tingnu itu sudah menyadari siapa yang kemudian datang ke tempat ini. Tingnu kemudian berkata kepada Gusin, saya merasakan aura familiar pada mereka. Apakah menurut Anda dia telah kembali? Ucap dari sang Raja Sapi itu kepada Gusin. Gusin pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia menyadari juga bahwasanya orang itu mungkin saja adalah orang yang ditunjuk atau orang yang pernah memindahkan Gusin dari tempat itu ke tempat ini. Itu adalah pikiran sederhana bagi kita yang telah menontonnya. Tak lama setelah itu scene diperlihatkan kali ini Lusu tengah berada tepat di bawah atau jalan menuju tempat keluar dari reruntuhan, atau lebih tepatnya keluar dari area terlarang. Lusu berjalan di sana. Tak lama setelah itu Lusu kemudian mengeluarkan cermin ajaibnya dari kantung peta bintangnya dan untuk menerangi sekeliling. Cus. Ia kemudian berjalan bersama dengan Carol sangat santai saja. Ia mengetahui bahwasanya ia barusan bertemu dengan musuh, tapi kenapa di sini nampaknya Carol makin dekat kepada Lusu. Lusu kemudian mengeluarkan cerminnya dan berkata kepada Carol, biarkan aku pergi, ini benar-benar tempat yang unik. Ucap dari Lusu mengatakan itu. Carol kemudian menjawab perkataan Lusu, nah kekuatan Gusin tidak bisa dianggap remeh. Ucapnya menjelaskan bahwasanya Gusin itu tidak bisa dianggap remeh karena kekuatannya itu sangat luar biasa sebelumnya. Lusu kemudian berkata kepada Carol, sejujurnya reruntuhan ini sangat mengejutkan saya. Meski saya sudah lama mengetahui bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di sini, saya tidak bisa menyangka ada begitu banyak makhluk purba yang tersembunyi di sana. Ucap Lusu yang saat ini tengah menangkap banyak hewan buruan di dalam tempat terlarang tersebut dan kali ini telah dipindahkan ke dalam peta bintang miliknya. Itu membuat Lusu sangat senang. Tapi dia juga tidak menyangka ketika dia berada di tempat ini, bahkan ada banyak rahasia yang ia bisa terima. Tak lama setelah itu, ia kemudian menoleh ke arah Carol. Carol tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Kenapa tatapan Carol seperti itu? Lusu kemudian berkata kepada Carol, saya selalu merasa bahwa Gusin mungkin ada hubungannya dengan pohon dunia. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Tapi Carol tidak mengatakan sepatah kata pun, ia hanya bengong saja. Ia mengetahui bahwasanya Carol saat ini bertindak aneh. Lusu kemudian memalingkan wajahnya dan ingin mengisi sesuatu dalam pikirannya. Mengapa suasananya terasa agak aneh? Ucap dari Lusu mengatakan hal tersebut. Lusu berusaha untuk mengalihkan perhatian dari Carol dan tidak memikirkan hal tersebut. Lusu kemudian bercerita sedikit sambil berkata dan tersenyum kepada Carol. Omong-omong bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Maksudnya di pohon dunia, ucap dari Lusu mengatakan hal itu. Lantas Carol menceritakan sesuatu ketika dia berada di pohon dunia. Lumayan, Anda tidak perlu khawatir jika tinggal di Gunung Cangbai. Apa? Habiskan 6 jam sehari untuk berlatih, 6 jam untuk tidur, 6 jam untuk bengong, dan 6 jam lagi untuk memikirkan diri sendiri. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Sontak di sini Lusu tercengang dengan adegan yang dikatakan oleh Carol tersebut. 6 jam untuk tidur, 6 jam untuk memikirkan diri sendiri. Mungkin itu tidak boleh bagi Lusu. Setelah mendengarkan hal tersebut, nampaknya di sini Lusu sangat sedikit panik. Tak lama setelah itu Lusu kemudian bercerita, tidak, apakah bahasanya begitu lugas? Dan apakah kamu tidak kehilangan ingatanmu? Mengapa? Ucapnya mengatakan itu. Lusu berkata, apakah Carol kemudian kehilangan ingatannya? Tak lama setelah itu Carol kemudian mengatakan sesuatu bahwasanya dia tidak pernah menghilangkan ingatannya atau kehilangan ingatan. Carol tersenyum dan berkata kepada Lusu, Anda memiliki pepatah lama. Saya akan mengenali Anda bahkan jika Anda berubah menjadi abu.
Lusu kaget dengan aksen yang kemudian dikatakan oleh Carol. Sepertinya itu adalah aksen yang salah ketika dia bertemu dengan Lusu. Lusu yang mengetahui bahwasanya itu adalah aksen yang salah, kemudian ia berteriak dan berkata kepada Carol, "Hai, apa yang kamu katakan? Seharusnya kamu tidak mengatakannya seperti itu. Siapa yang mengajarimu ini? Izinkan saya memberitahu Anda. Ini biasanya dikatakan kepada musuh loh," ucapnya mengatakan itu. Di sini Carol yang tidak tahu itu kemudian berkata kepada Lusu, "Hei, lalu guru Lusu, apa yang harus Anda katakan dengan benar?" Ucapnya mengatakan itu seolah di sini Carol ingin diajari oleh Lusu dan Lusu langsung mempraktekkan apa yang seharusnya dikatakan oleh Carol tersebut. Dengan nada yang aneh, di sini Mimin juga jijik. Harus dikatakan bahwa meskipun dunia runtuh dan air laut mengering, saya tidak akan pernah melupakan Anda. Itu adalah ucapan Lusu yang ditujukan kepada Carol. Atau lebih tepatnya Carol harus mengatakan itu ketika dia bertemu dengan Lusu kali ini dan tidak mengatakan sesuatu yang sebelumnya. Setelah mendengarkan perkataan dari aksen Lusu, di sini nampaknya Carol itu sangat menyukainya. "Ah, itu bagus," ucap dari Carol mengatakan hal tersebut. Nampaknya tujuan Carol kali ini telah berhasil, yakni ingin bertemu dengan Lusu. Ketika berada di reruntuhan, ia mencari Lusu kemanapun ia berada. Tapi nampaknya ia tidak ketemu. Pada akhirnya dia bertemu di sini dan dia bisa bersama-sama dengan Lusu. Bahkan sampai seperti ini. Carol kemudian menatapi wajah dari Lusu, tapi Lusu di sini bingung kenapa dia mau memandangi wajahnya. Lusu kemudian bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tampaknya ingatan Carol memang kembali. Tapi apakah saya telah ditipu? Apakah ini masih Carol yang sama seperti dulu? Pikir Lusu sambil mengatakan itu dalam hatinya. Ia tidak tahu Carol yang sekarang itu sama dengan Carol yang waktu itu, yang pernah menikah dengan Lusu. Tapi nampaknya di sini ada sesuatu yang aneh. Kemudian energi spiritual itu kemudian muncul ke atas dan dirasakan oleh Lusu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian memalingkan wajahnya dan bersiap untuk pergi dari tempat itu bersama dengan Carol. Tiba-tiba Lusu kemudian mengarahkan cerminnya ke tempat lain. Ia pun kaget ada sesuatu di depan sana. "Wah, apa?" ucapnya mengatakan itu. Sampai kagetnya kemudian ia bergegas. Ia kemudian mengetahui ada sesuatu yang aneh di depan sana yang kemudian jadi reruntuhan. Lusu sepertinya akan menemukan harta karun. Wah! Tiba-tiba Lusu mengarahkan cerminnya ke sana dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermy Great Lord chapter yang selanjutnya. Semoga terhibur dan selamat menonton.